Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana basua Bali dalam program Cilote Lapau episode nan ke-37. Nah, pada kesempatan ko temawa adalah baabana hubungan PPSI jo IPSI ko ha. Nah, pada kesempatan ko lah hadir narasumber awak Bapak Indra Yuda, Profesor. Beliau adalah Ketua PPSI Sumbar. Terusnya ada Pak Zulendrismen, Sekum PPSI Sumbar, kan itu. Baik, Dain, kita tahu bahwa PPSI itu adalah 10 pendiri IPSI. Nah, jadi bisa Dain sampaikan atau jelaskan di siko baabana posisinya PPSI di IPSI ko, sebab kini orang rancu kan ada semacam crash de gara-gara namo kan gitu. Silakan Dain, jalan seketek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah hubungan PPSI dengan IPSI itu hubungan antara bapak dan anak. PBIPSI adalah bapak, PPSI adalah anak. PPSI ini merupakan bagian dari IPSI sebagai anggota dari 10 perguruan dan organisasi historis PBIPSI. Di dalam perjalanan IPSI, walaupun IPSI berdiri tahun 1948, 14 Mei 1948, sementara PPSI berdiri tahun 57, 18 Agustus tahun 1957 oleh Panglima Pangdam Siliwangi, tapi cikal bakalnya yaitu pada tahun 1922 di Serang. PPSI ini adalah merupakan wadah paguyuban dari perguruan-perguruan tradisi yang ada awalnya di Jawa Barat. Ya, makanya dia disebut namanya Persatuan Pencaksilat Indonesia. Nah, tetapi dengan kata persatuan itu bukan berarti dia merupakan tandingan dari IPSI. Nah, ada orang mengatakan apa beda ikatan dengan persatuan. Nah, secara seluruh saya katakan bahwa ikatan karena bersatu itu karena ada ikatan maka orang bersatu. Nah, PPSI ini punya jasa terhadap IPSI yang membuat peraturan pertandingan olahraga itu pada PON 1973 adalah PPSI. Itulah sumbangan PPSI kepada IPSI dalam menciptakan peraturan pertandingan pertama untuk PON. Nah, itu makanya PPSI itu dianggap merupakan bagian atau perguruan atau organisasi historis dari IPSI. Banyak perguruan-perguruan lain, ya termasuk SH dan SHT. Masing-masing ke-10 itu punya sumbangsi yang berharga terhadap PPSI, maka PPSI ya, di dalam akte notarisnya mencantumkan 10 perguruan historis itu, di samping perguruan besar setelah itu. Nah, jadi yang membuat peraturan itu, itulah sumbangsi PPSI pertama, peraturan pertandingan olahraga yang sekarang sudah berkembang sekarang itu. Jadi itulah ikatan yang sangat dekat antara PPSI dengan IPSI. Jadi lupakan masalah kata persatuan itu. Nah, bagi orang tidak ngerti, ini ada Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia, Ikatan Pencaksilat Indonesia, ini Persatuan Pencaksilat Indonesia. Nah, kan seperti tandingan, padahal tidak. Itu kan masalah nama. Nah, PPSI sampai sekarang tidak mau merubah nama kata persatuan itu. Itu saja masalahnya. Baik, dari Dain awak bergeser ke Pak Zul. Pak Zul di samping Sekretaris Umum PPSI Sumbar, beliau juga Ketua Perguruan Silat Tradisi Singo Berantai. Jadi pas rasanya Singo Berantai masuk PPSI. Jadi balau penjelasan perguruan Singo Berantai sebagai kekuatan pagadiri dari PPSI. Silakan Jomso. Ya, terima kasih Manaro. Sebenarnya tidak ada persoalan keanggotaan PPSI dengan keanggotaan IPSI. Singo Berantai masih terdaftar sebagai anggota PPSI dan sekaligus anggota IPSI. Kenapa? Karena PPSI kan bagian dari IPSI, otomatisnya bagian dari itu. Sebelum kita bergabung ke kepengurusan PPSI, setelah kepengurus kan lama berkecimpung di IPSI. Jadi tidak ada persoalan kotomi apakah itu tradisi atau olahraga.
Kita cuma Singowerantai itu lebih memfokuskan kepada pencak silat tradisi, seni tradisi. Tapi tidak tertutup untuk laga. Sebelumnya tuh jauh sebelum itu pernah ikut laga. Kemudian semangat pendirian dari perguruan seni tradisi Singowerantai adalah upaya melestarikan, membudayakan pencak silat tradisi Minangkabau, khususnya aliran silat Pau yang karena berada di Padang Singowerantai itu. Mungkin hal yang sama kan juga ada silat tradisi yang lain. Nah belakangan itu merasa minimnya IPSI menggelar event-event pencak silat tradisi. Ya rasanya mungkin kawan-kawan di tradisi pun merasa telah terjadi tergerus yang luar biasa, sehingga agak timpang lah antara festival dengan kejuaraan di IPSI itu. Nah dengan adanya PPSI, itu juga bisa mengimbangi. Kalau tidak ada di IPSI yang menyelenggarakan, PPSI bisa menyelenggarakan. Nah event itu akan menggairahkan lah perguruan-perguruan tradisi tadi itu. Nah selaras dengan itu tuh, Singowerantai yang berada di ranah tradisi mengajak kawan-kawannya sama-sama di tradisi untuk bisa agar lebih aktif dan tetap eksis bersama PPSI. Nah itu. Baik, kini awak balik ke Dain selaku ketua umum. Kini Dain awak kan sama mencari ladolo namanya Korming. Sebab selama IPSI di Kuning. Dengan lahirnya Kormi sebagai komite olahraga masyarakat, dengan sendirinya PPSI melambung untuk bergabung sebagai inorga di Korming. Nah, menurut Dain caro malataan kuah di Kormi di Kuning kuah supaya jangan terjadi kerancuan, karena penilaian masyarakat silat sangat berbeda dari orang-orang yang menaungi organisasi. Silakan Dain ditarang seketek. Ya jadi Benteko, bahwa PPSI itu adalah anak IPSI. Selagi inyo masih dalam wilayah tradisi dan ada kegiatan di IPSI, ikut IPSI. Tetapi Kormi kan khusus membenahi masalah olahraga masyarakat. Nah PPSI itu kan membina masalah seni tradisi, yaitu olahraga masyarakat. Jadi inyo kan olahannya tentu banyak di Kormi. Ya. Nah kalau di Koninya nak dolahan dong, tapi nyo dolahan di IPSI. Sejauh IPSI memprogramkan, tapi selama kan IPSI gak banyak memprogramkan dong. Yeah. Khusus banyaknya nyo laga-laga. Yeah. Nah oleh sebab itu, kalau nyo tergantung taruh ke kegiatan yang ada di IPSI, nyo akan mati nyo. Yeah. Makanya di Kormi dah tampaknya ada banyak kegiatan. Itu sih masalahnya nyo. Nah kalau nyo siapapun perguruan tradisi akan mati kalau IPSI tidak memprogramkan. Nah jadi itu masalahnya. Nah kalau PPSI lantuk ke KONI tidak bisa, karena ini masalah tradisi, masalah festival tidak akan dibantu oleh KONI. Makanya IPSI paniang kepalanya mencari dana kalau untuk festival. KONI tidak mau macet pasti itu. Baik, kini wabali ke Pak Sekum li. Kini go dengan lahirnya Kormi terjadi overlap wadah komite olahraga. Dengan tersebut tentu ya kan terjadi image di masyarakat. Akibatnya pembinaan prestasi akan terganggu karena masyarakat sibuk dengan ngomong organisasi. Abalo duduk ada Pak Sekum tentang hal itu bola Pak Sekum seketik jalan. Iya, Pak Naro. Jadi apa yang disampaikan tadi ya kita sambung ya. Bahwasanya kalau KONI itu targetnya kejuaraan prestasi. Kormi itu targetnya bagaimana memasyarakatkan olahraga, semangatnya berolahraga dan makanya ada rekreasi masyarakat. Itu bedanya. Nah begitu Sile, kalau di laga ditetapkan sebuah event prestasi harus mencari kejuaraan, seorang yang juara, makanya eventnya berada di IPSI yang diarahkan ke KONI tadi. Sebaliknya, demi tetapnya pelestarian pencak silat, nah IPSI bisa bekerja sama. Nah, dengan membina perguruan-perguruan itu melalui wadah anak organisasinya. Sebenarnya PPSI itu kan termaktub dalam pasal lampe anggaran dasar
IPSI sendiri bahwasanya adalah salah satu organisasi atau perguruan historis. Artinya adalah dan saya kalau PPSI bergerak artinya IPSI tergerakkan. Kan itu namanya. Langsung terbantu kerajaan. Otomatis terbantu. Artinya kan ketika niat sesuatu di kerajaan di anak kan terbantu bapaknya. Nah itu. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan kalau jika dipahami. Persoalan mindsetnya karena hanya ego saja. Persoalan itu dengan tetap latihan di sasaran kan tidak perlu target-target pilih orang dong. Nah sebenarnya program pemasalan lebih baik dilakukan oleh perguruan melalui PPSI. Itu. Baik Nusana, sampai di siko perjumpaan awak. Ingat Nusana, Iko adalah Cilote Lapau. Dibuat di Lapau, Abi di Lapau. Jangan sampai dia bawa pulang Nusana. Mama namo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.